Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan kali ini kami berada di Jalan Desa Ngepon ya. Sekali lagi kami berada di Jalan Desa Ngepon, terutama di Jalan Desa Makam Mbah Seblok dan Mbah Godek. Nah, di tempat inilah pemirsa, kami akan memasuki area pemakaman dari seorang tokoh yang sangat sakti mandraguna, yaitu Mbah Godek dan Mbah Seblok. Nah pemirsa, konon dahulu kala diceritakan bahwasanya ada seorang keluarga ya, ada seorang keluarga yang hidup di dalam suatu perdesaan namanya Desa Ngepon. Dan kepala keluarga ini ya diketuai ya, atau sebagai kepala keluarganya yaitu Mbah Bromodali. Dan Mbah Bromodali ini pemirsa mempunyai anak namanya Seblok dan menantu namanya Mbah Godek ya. Jadi Mbah Bromodali ini mempunyai anak yaitu Mbah Seblok, dan Mbah Seblok mempunyai suami seorang yang sakti mandraguna juga yaitu Mbah Godek. Nah pemirsa, sebelum saya ceritakan dari sumber yang kami terima dari sebagian masyarakat bahwasanya Mbah Bromodali adalah tokoh yang sangat dihormati di kawasan wilayah Desa Ngepon saat itu. Mbah Bromodali adalah seorang yang sakti mandraguna, berjiwa kesatria dan jaduk keruk-keruk, pilih tanding. Dan Mbah Bromodali adalah merupakan suatu sosok yang sangat pemberani dan sangat jujur dan sangat ditakuti. Nah, itulah Mbah Bromodali. Mbah Bromodali adalah mempunyai kelebihan yaitu menaklukkan benda-benda pusaka, dan sehingga di dalam rumahnya terdapatlah beberapa benda pusaka yang disimpannya ya, sebagai koleksi atau sebagai bahan-bahan pusaka keramat lainnya. Nah di sisi lain Mbah Bromodali juga mempunyai anak perempuan yang bernama Mbah Seblok ya. Ini juga merupakan sosok yang sakti mandraguna, linuih ya, dan tanpa tanding ya. Jadi Mbah Seblok pun juga mempunyai kesaktian yang sama dengan Mbah Bromodali. Namun Mbah Bromodali adalah sebagai ketuanya atau ketua keluarganya di sini, sehingga Mbah Seblok ini sebagai anaknya ya, Mbah Seblok pun juga tidak berani untuk melangkahi atau mendahului ya kehendak dari Mbah Bromodali ini. Nah di suatu kesempatan pemirsa, di suatu kesempatan bahwasanya Mbah Godek sebagai menantu sang Mbah Bromodali ini mendapatkan tugas dari sang guru yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengumpulkan rumput-rumput hutan ya, berupa ilalang dan sejenisnya demikian. Ilalang dan sejenisnya tersebut pemirsa diperuntukkan untuk pembangunan masjid yang ada di Kabupaten Demak.
ya, di Kasultanan Demak lah saat itu. Nah, sehingga Mbah Godek dengan penuh sukacita dan penuh dengan ya kebanggaan atas perintah dari panjenenganipun Simbah Wali Sunan Kalijaga ini, akhirnya Mbah Godek memenuhi apa yang menjadi perintah dari Mbah Wali, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga itu untuk mengumpulkan atau untuk mengambil rumput-rumput liar yang ada di dalam hutan, tepatnya yaitu rumput ilalang pemirsa, untuk bahan atap Masjid Demak kala itu. Nah, di dalam perjalanannya Mbah Godek untuk mencari rumput-rumput hutan yang berupa ilalang tersebut pemirsa, akhirnya Mbah Godek sampailah di hutan jenuh ya, hutan jenuh, di alas peteng atau apa itulah namanya. Nah, disitulah ya Mbah Godek mendapati kumpulan rumputan ilalang yang sangat lebat sekali ya. Sehingga saat itu dengan senang hati Mbah Godek dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim memulai untuk membabat rumput yang berupa ilalang tersebut. Nah, setelah selesai ya untuk mengumpulkan atau membabat rumput ilalang tersebut pemirsa, singkat cerita Mbah Godek pun akhirnya membawa ilalang tersebut pulang ke rumahnya di Desa Ngepon ya, di Desa Ngepon. Sehingga di situ terdapat tumpukan ya rumput hutan yang berupa ilalang tersebut, yang oleh masyarakat disebut alang-alang tersebut ya. Alang-alang tersebut menumpuk sampai seperti gunung ya. Namun di sisi lain bahwasanya setelah Mbah Godek mengumpulkan rumput tersebut ya, tunggu punya tunggu, nanti punya nanti, dan yang ditunggu dan yang dinanti belum juga datang ya, sebagai utusan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengambil rumput yang sudah dikumpulkan oleh Mbah Godek tersebut. Nah, pada saat itulah akhirnya Mbah Seblok ya, sang istri yang sangat dicintainya ya, keluar rumah sambil menanyakan kepada Mbah Godek tentang rumput atau ilalang yang ada di depan rumahnya ya. Dek Godek, rumput-rumput ini mau sampean pakai apa kok banyak sekali di sini? Itulah salah satu pertanyaan dari Mbah Seblok kepada Mbah Godek. Oh, anu blok jane rumput-rumput itu adalah pesanan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang mana rumput itu akan digunakan untuk atap dari Masjid Demak yang saat ini lagi dibangun. Maka oleh sebab itu saya disuruh oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengumpulkan rumput-rumput ilalang ini ya, untuk digunakan atap di Masjid Demak yang sedang dibangun tadi ini. Oh begitu, saut dari Mbah Sebloknya demikian. Tapi tunggu dan lama sekali tidak ada utusan yang datang menanyakan tentang rumput ilalang yang sudah dikumpulkan oleh Mbah Godek tersebut. Akhirnya Mbah Seblok pun juga bertanya kembali kepada Mbah Godek. Dek piye? Misalkan rumput ini kita kirim saja ke Demak sana, mungkin sang guru atau sang Mbah Wali Sunan Kalijaga ini banyak kesibukan sehingga lupa untuk menanyakan ini. Oh, ya gak apa-apa kalau kita mau mengantarkan ke sana, malah enak nanti kita ketemu sama
panjenenganipun Mbah Sunan Kalijaga. Demikian sambut Mbah Gudek atas pertanyaan dari Mbah Siplok. Oh ya wis, kalau memang demikian ya, jadi ini rumput akan saya kirim ke Demak sana ya. Jadi tunggu nanti ya, setelah ya matahari ini sudah bergeser ke barat lah ya, sudah bergeser ke barat, sambil kita menunggu utusan apabila datang untuk mengambil rumput-rumput atau ilalang-ilalang ini ke Demak ya, kita silakan saja. Namun ketika matahari sudah bergeser ke barat kok belum juga diambil atau belum juga diangkut ke Demak sana, ya kita kirimkan saja ke sana. Oh ya wis nek karepmu, silakan. Kalau memang maunya demikian, monggo, saya mengikuti saja. Demikianlah sahut Mbah Gudek. Akhirnya setelah waktu yang sudah ditentukan oleh Mbah Siplok, yaitu ketika matahari sudah mulai geser ke barat, tidak ada tanda-tanda dari Demak untuk mengambil rumput ilalang tersebut, maka Mbah Siplok pun juga berdiri di samping tumpukan rumput ilalang yang sudah menggunung di depan rumahnya itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Mbah Siplok pun mengeluarkan ikat pinggangnya ya, mengeluarkan ikat pinggangnya berupa udet ya. Udet itu adalah sebuah kain panjang yang diikatkan pada pinggangnya untuk kaum wanita ya, jadi udet. Nah ketika itu pula lah Mbah Siplok mulai berkomat kamit mengucapkan mantra atau apalah namanya, sehingga udet atau kain panjang yang sudah dilepas dari pinggang Mbah Siplok tersebut ya, ujungnya dipegang rapat-rapat ya, dan pada saat itu juga Mbah Siplok memutar dari kain panjang yang telah dipegangi dengan keadaan berputar-putar. Nah, dalam keadaan demikian pemirsa, kain udet ya, udet atau apalah namanya inilah ya. Jadi kain yang diikatkan di pinggang kaum wanita itu loh, namanya kain panjang kan udet. Udet itu telah diputar-putar oleh Mbah Siplok sehingga menimbulkan angin puting beliung yang cukup keras sekali. Angin puting beliung telah menghambur-hamburkan tumpukan ilalang yang berada di depan rumahnya Mbah Gudek atau di depan rumahnya Mbah Siplok tersebut ya, dengan kencangnya sehingga ya, tumpukan ilalang yang sudah berada di depan rumahnya dengan keadaan meninggi atau menumpuk seperti gunung tersebut seketika itu pula lenyap di bawah angin puting beliung tersebut, dan akhirnya ya, ilalang-ilalang tersebut akhirnya sampailah di tempat yang telah dituju, yaitu di Masjid Demak yang sedang dibangun. Dan anehnya pemirsa, setelah kejadian tersebut berlalu ya, setelah kejadian tersebut maka Mbah Siplok dan Mbah Gudek pun akhirnya mendapat kabar bahwasanya ilalang-ilalang yang dari Jepang ini ya, ini sudah tertata rapi di Masjid Demak ya, di Masjid Demak sana. Jadi ketika Mbah Siplok memutar kain udet yang dipakainya tersebut, akhirnya menimbulkan angin puting beliung yang sangat hebat sekali, sehingga tumpukan ilalang yang ada di depan rumahnya ini pun lenyap di bawah angin puting beliung tersebut. Dan sampai di Demak akhirnya rumput-rumput atau ilalang tersebut akhirnya menata dengan sendirinya menjadi atap sebuah
tempat yang dibuat peristirahatan oleh para pekerja yang ada di Kesultanan Masjid Demak ya. Jadi para pekerja pada waktu itu membutuhkan atap untuk bernaung atau berteduh ya, dari terik matahari atau dari hujan sehingga memerlukan atap, sehingga Mbah Godek atas perintah dari Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga tersebut mengambil ilalang tersebut di hutan peteng ya, di hutan jati di wilayah Kabupaten Tuban, dan mengumpulkan di depan rumahnya, dan akhirnya Mbah Seblok bertindak untuk mengirimkan ilalang-ilalang tersebut sampai di Kota Demak ya. Dan sampai di Kota Demak ilalang tersebut langsung menempatkan dirinya berjajar-jajar rapi selaksana ya, sebuah atap yang sudah ditata dengan begitu rapinya. Jadi alang-alang yang sudah sampai di Demak itu dengan sendirinya menata ya, menata dengan sendirinya seakan-akan ditata oleh seseorang ya, menjadi atap tempat peristirahatan atau bernaung atau berteduh dari para pekerja yang ada di Masjid Demak saat itu. Nah, itulah pemirsa salah satu cerita kesaktian dari Mbah Godek dan Mbah Sebloknya ya, dan juga sebagian latar belakang dari Mbah Bromo Dalinya. Nah, ini kami berada di sebuah pemakaman beliau ya, pemakaman beliau yang sebelah barat ini adalah makam Mbah Bromo Dalinya ini sendirian di sebelah barat, sedangkan di sisi sebelah timurnya ya, ini ada Mbah Godek dan Mbah Seblok berjajar ya, dengan tenangnya ya, di makam keramat Desa Jepon, Kecamatan Jatirogo lah ya, Desa Jepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah, itulah ceritanya dari Mbah Seblok dan Mbah Godeknya ya. Dan makam-makam ini tidak sepi dari peziarah-peziarah dari luar kota maupun dari dalam kotanya ya. Jadi setiap hari selalu ada peziarah yang datang di sini untuk berziarah kepada tokoh yang sangat sakti mandraguna ya. Jadi jaduk keruk-keruk pilih tanding ya. Jadi Simbah Bromo Dalinya juga demikian, adalah mempunyai kelebihan sebagai penakluk benda-benda pusaka dan bisa memerintahkan benda-benda pusaka ini sesuai dengan kehendaknya ya. Mbah Bromo Dali adalah sebagai tokoh yang sangat sakti mandraguna dan mempunyai hati yang bijaksana, suka menolong kepada sesama. Mbah Dali pun akhirnya dikenal oleh masyarakat sebagai Mbah Bromo Dali, dan saat ini makamnya ada di sebelah paling barat dari sisi Mbah Seblok dan Mbah Godek ini. Begitu juga Mbah Seblok adalah seorang istri yang sangat sakti mandraguna juga ya, mempunyai jiwa yang keras, mempunyai watak yang begitu lugas lah dalam menghadapi masalah ya. Dan Mbah Seblok ini diberi istri oleh seorang tokoh yang sangat jaduk keruk-keruk sakti mandraguna juga, yaitu Mbah Godek ya. Mbah Godek dengan perawakan yang sangat mempunyai perawakan yang tinggi besar, dempal ya, gagah perkasa, sorot matanya pun juga tajam laksana sorot mata dari burung Raja Wali. Barang siapa yang dipandang oleh Mbah Godek ya, seketika itu juga ya, orang tersebut akan luluh lantak ya, berlutut di kaki Mbah Godek ya. Nah, jadi apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dengan Mbah Godeknya atau orang-orang yang ingin bertindak jahat ya, maka
Dengan sorot mata Mbah Godek saja ini bisa menaklukkan para musuh-musuh yang di hadapan Mbah Godeknya ya. Jadi dengan sorot mata yang cukup tajam, para musuh-musuh ini takluk berlutut ya, bersimpuh di hadapan Mbah Godek yang sakti mandraguna. Dan selain itu pula pemirsa, kami juga sempat bertandang di bekas atau istilahnya petilasan dari Mbah Seblok dan Mbah Godek, yaitu di sumur Seblok namanya ya. Di sini adalah sumur Seblok ya, atau sumur Godek ya, demikian. Nah di sumur ini tepatnya di tengah-tengah persawahan dan letaknya ada di timur ya, sebelah timur ke utara ya. Nah jadi dari pemakaman ini kita berjalan ke timur sekitar 500 meter, dan di utara jalan raya itulah ada petilasan yang namanya sumur dari Mbah Seblok dan Mbah Godek ya. Dan sumur-sumur ini atau sumur ini pemirsa ditumbuhi oleh pohon yang sangat besar sekali ya, sudah ratusan tahun usianya ini, yaitu pohon jaranan ya, pohon jaranan ini. Ini pohon jaranan yang mengelilingi dari sumur yang dikeramatkan oleh warga setempat. Inilah pemirsa sekilas cerita dari kami, dan mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Kami selaku kru dari Kembang Saman mohon untuk dimaafkan apabila ada kekurangan kesalahan dari kami, dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.